sterilisasi. Jadi disterilisasi yang jelas bebas dari mikroba yang hidup. Ya, jadi sediaan-sediaan yang perlu disterilisasi, yang tidak boleh, yang diharuskan steril itu apa? Misalnya tetes mata, kemudian salep mata, kemudian injeksi, kemudian infus. Jadi sediaan-sediaan tersebut harus melalui harus disterilisasi. Oh ya, sebelumnya apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Bisa, Bu. Oke. Ini sudah yang join 21. Saya menjelaskan dulu tentang CKPP-nya. Windows. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. CKPP-nya? Oke. Sudah, Bu. Ya. Jadi untuk rencana, tapi kadang-kadang bisa berubah, karena kadang-kadang direncanakan ini kemudian ada tanggal merah dan lain sebagainya. Jadi ini direncanakan untuk hari ini adalah pendahuluan dan kontrak perkuliahan. Jadi biar sebelum saudara ini mulai ini kamu tahu sebetulnya ini nanti acaranya seperti apa. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, pembuatan larutan sediaan mata, yaitu tetes mata. Itu nanti bagaimana formula dan cara pembuatan tetes mata. Kemudian yang ketiga ini nanti pembuatan larutan sediaan mata. Jadi misalnya ini membuat larutan yang biasanya digunakan untuk mencuci mata. Kemudian nanti ini contohnya obat cuci mata Water. Yang keempat ini nanti direncanakan pembuatan salep mata chloramphenicol. Kemudian yang kelima pembuatan salep mata hidrokortison. Lalu ini tadi sudah sediaan mata yang cairan, kemudian yang salep-salep sudah. Kemudian nanti kita mengalih ke pembuatan injeksi aminopilin dan injeksi penicillin. Jadi ini nanti ada pembuatan, dan ini nanti bisa sendiri-sendiri aminopilin dulu dan injeksi penicillin bisa. Kemudian nanti kalau sudah presentasi tugas, jadi nanti kemungkinan ada presentasi, lalu dilanjutkan pembuatan infus. Ini infus itu tidak tanaman yang direbus, itu tidak, tetapi seperti infus yang digunakan untuk manusia. Misalnya infus NaCl, infus dari Ringer laktat dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau sudah pembuatan infus itu nanti uji sterilitas sediaan steril. Jadi yang pertama tadi itu memang belum diuji sterilitas. Nah itu nanti kemungkinan besok itu juga bisa dibarengkan setelah membuat kemudian apakah produk yang saya buat misalnya injeksi ini kan nanti kalau membuatnya kemudian di autoclave agar bebas dari bakteri yang hidup, jadi bakterinya semuanya bisa mati semua. Nah untuk membuktikan kalau bakteri itu sudah mati, berarti itu nanti diuji sterilitas sediaan steril. Jadi sediaan yang kita buat itu misalnya tetes mata, salep mata, infus maupun injeksi, itu nanti dilihat uji sterilitasnya. Jadi dikasihkan di suatu media, kita mengambil ada media cair, itu adalah media makanan bakteri. Nah itu kalau ada bakterinya otomatis itu nanti media dalam 1
hari sampai 7 hari itu nanti akan keruh. Nah, itu dicek. Nanti sediaan yang kita buat, kemudian diambil sedikit larutannya, kemudian dimasukkan media, lalu medianya ditutup, dieramkan di inkubator, dilihat apakah ada kekeruhan apa tidak. Kalau ada kekeruhan, itu berarti bakterinya tumbuh, berarti tidak steril. Jadi uji sediaan steril. Kemudian uji sterilitas alat-alat kesehatan. Nah, ini misalnya alat-alat kesehatan yang ada gunting, ada kemudian gunting yang dipakai, pinset yang dipakai di ini, itu nanti steril apa tidak. Sterilisasi bahan kemas, nah ini bahan kemas yang kita gunakan itu nanti steril apa tidak. Sterilisasi sarung tangan, dan nanti pengumpulan tugas dan ujian praktek UTS. Ini nanti kemungkinan ada ujian praktek kedua dan remedi. Nah ini untuk kadang-kadang 12, 13, 14 ini kadang-kadang acaranya bisa dirubah-rubah. Tapi paling tidak saudara sudah tahu steril itu sebetulnya itu sediaannya seperti apa, ya, cara-caranya bagaimana. Kemudian itu nanti kalau misalnya karena ini nanti saudara saat ini memang sayangnya belum bisa praktek. Saudara belum bisa praktek. Saudara belum bisa praktek, jadi terpaksa saudara ini nanti memakai daring. Jadi memang sebetulnya sayang sekali kalau praktek itu memakai daring, karena tidak merasakan, hanya membayangkan saja. Kemudian untuk besok itu nanti aturannya seperti apa, saudara nanti setelah mendengarkan, ya. Kemudian kemungkinan setelah saya jelaskan, itu nanti kemungkinan ada pretest. Pretest tidak selalu ada, tetapi saudara harus siap ada pretest. Pretest yang apa? Yang sudah kita jelaskan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang saya mengetes mahasiswa, besok acaranya misalnya membuat tetes mata. Acaranya yang akan datang membuat tetes mata. Saudara harus belajar dulu. Lah sebelum itu, sebelum saya jelaskan untuk minggu depan, sebelumnya ada pretest dulu. Apakah mahasiswa ini sudah membaca atau belum? Kemudian nanti kalau sudah ada pretest, itu nanti kita lanjutkan praktek. Yang kita praktek itu nanti apakah yang harus sudah lulus pretest? Tidak. Kamu mendapat 0, mendapat 2, 3, mendapat 100, semuanya bisa ikut ikut praktek. Jadi, kalau tidak lulus pretest berarti tidak boleh praktek, tidak. Kemudian nanti kalau sesudah praktek itu nanti saudara tentunya itu tidak bisa mendapatkan hasil karena saudara tidak praktek. Itu nanti cara pembuatan laporannya bagaimana? Itu nanti cara pembuatan laporannya, saudara misalnya judulnya besok itu membuat tetes mata atropin sulfat. Saudara mencari data di internet, kemudian cara kerjanya kan kalau cara kerjanya kan di buku praktikum ada. Nah itu nanti mencari data atau jurnal atropin sulfat itu seperti apa, kemudian data-datanya kalau misalnya ada penelitian, syukur misalnya ada penelitian tentang atropin sulfat, itu nanti data-datanya seperti apa, saudara seakan-akan praktek, saudara praktek, ini data-datanya misalnya tentang sterilitas, formula cara kerja itu nanti saudara mengambil dari internet, dibuat
laporan. Kemudian kalau sudah dibuat laporan untuk saat ini saudara membuat tetes mata. Minggu depan saudara membuat cuci mata. Untuk minggu depan ini saudara sudah mengumpulkan laporan. Nah, setelah mengumpulkan laporan itu nanti sebelum mulai ke cuci mata harus ada yang presentasi laporan dulu. Misalnya kelompok 1 presentasi laporan. Kemudian presentasi laporan sebenarnya diambil dari mana? Itu nanti kalau sudah biasanya saudara presentasi, kemudian nanti saya jelaskan untuk didengarkan bersama, dan kemudian nanti kalau sudah kita melanjutkan untuk acara praktikum yang berikutnya hari itu juga. Jadi biar tahu kemarin itu kalau laporannya dibuat seperti apa, mahasiswa presentasi itu nanti saya juga ikut menjelaskan di situ. Laporannya itu nanti dibuat kelompok. Kemudian mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke buku petunjuk. Ini nanti tadi kan sudah saya share di GC. Sebentar. Apakah sudah bisa dilihat petunjuk praktikumnya? Sudah, Bu. Oke. Ya. Ini buku petunjuk praktikumnya. Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi seperti ini. Ini memang kalau kalau saudara betul praktek di lab, tapi di sini tidak praktek di lab.
ya. Kemudian untuk ketentuan penilaian ini masih bisa berubah. Saya biasanya untuk pretest laporan disiplin ini 50%, ujiannya 50%. Itu nanti kita mesti melihat penilaiannya bagaimana, jadi tidak mutlak seperti ini. Tapi yang jelas untuk pretest laporan itu ada penilaiannya. Usahakan kalau saudara nanti membuat laporan, itu kan laporan itu kan sebetulnya seminggu sekali, jangan sampai terlambat. Nah, itu saya biasanya laporan dikumpulkan di GC atau di WAK. Jadi nanti jangan sampai terlambat mengumpulkan laporan, karena kalau saudara mengumpulkan laporan itu nanti bisa pengurangan nilai, ya. Bisa pengurangan nilai sampai tak terbatas. Jadi misalnya harusnya saudara dapat 80, mungkin bisa 50. Mungkin kalau misalnya sampai 2 hari itu nanti bisa 0. Jadi usahakan saudara jangan sampai terlambat untuk ini ya, mengumpulkan laporan. Kemudian ini ada pretest, ya. Kemudian ujian itu maksudnya ujian yang apa itu? Ujian ada 2, seperti UTS maupun UAS. Jadi nanti setelah saudara 7 kali pertemuan ada ujian, kemudian nanti 7 kali pertemuan lagi ada ujian. Tapi kadang-kadang 7 kali pertemuan itu harusnya ada UTS, tapi kemungkinan ini mahasiswa sibuk atau saya sibuk, itu nanti untuk materi 1 sampai 7 itu nanti ujiannya kita mencari hari sendiri. Biarpun untuk materi selanjutnya 9, 10, 11, 12 itu kita terus, tapi itu nanti ujiannya 7 kali materinya yang 7 itu ada ujian 1 dan ada ujian 2. Kemudian ini nanti saudara format isi laporan, ini ya, laporan resminya. Ini nanti semuanya dibuat seperti ini. Format cover laporan resmi, ya ini. Kemudian kelompok, ya ini nanti tolong ditambah dosennya karena dosennya lain-lain. Saudara kelompok apa lah ini? Tolong diberi kelompok A. Ini kan kamu kelompok A, kemudian A strip, ini kelompok B ya, B strip 1, B strip 2, kemungkinan itu nanti sampai 5 kelompok. B strip 1, B strip 2, lah ini nanti nama anggotanya. Jangan lupa memberi kelompok, karena apa? Kalau itu lupa, kadang-kadang laporan itu bisa crash satu. Saya kadang-kadang kan mengumpulkan banyak, yaitu saya sendiri pusing, ini sebetulnya anak ini mahasiswa kelompok berapa, ya, kadang-kadang bisa terselip. Dan ini bisa pengurangan nilai itu kalau cuman saudara tidak memberi kelompok B strip 1, kelompok B strip 2. Tolong diberi itu. Kemudian nanti biasanya filenya diberi nama apa, nanti sudah saya upload lagi di WAK. Kenapa? File itu biar saya kalau mengefile itu bisa langsung urut, misalnya acara keberapa itu nanti biasanya sudah saya kasih nama di WAK. Ini tahunnya 2021-2022. Kemudian laporannya itu bentuknya memuat apa saja, yaitu ada seperti praktek-praktek yang lain. Ada tujuannya, dasar teori, alat dan bahan, kemudian cara kerja, hasil percobaan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Nah ini saudara tulis. Ini nanti tulisannya saudara tulis tangan. Ingat, ini memakai ditulis tangan. Karena kalau tidak ditulis tangan biasanya itu cepat sekali loh membuatnya. Sekarang nanti baru berapa menit itu sudah tinggal mengubah nama anggota dan lain sebagainya. Ini semuanya ditulis tangan.
Kemudian ini isinya apa? Untuk hari ini nanti saudara membuat apa? Jadi pendahuluan jenis sediaan steril. Jenis sediaan steril. Apakah saudara sudah mempunyai? Saya tadi mencari daftar nama urut-urutan itu masih kesulitan, di Eduminit itu belum keluar karena ini masih digunakan untuk pembayaran. Karena kalau ada nama sebetulnya akan saya bagi kelompok ini sampai ini, itu termasuk kelompok 1, 2, 3. Ini nanti ada pendahuluan. Pendahuluan ini nomor 1, jenis sediaan steril. Perintahnya carilah jenis-jenis sediaan steril dan alasan kenapa sediaan tersebut harus dibuat steril. Misalnya injeksi, kenapa harus dibuat steril? Karena misalnya karena sistem parenteral, sehingga semua sediaan itu harus steril. Karena apa? Karena kalau misalnya dimasukkan ke dalam darah, itu darah itu di situ tidak cukup untuk imunnya. Tapi kalau sediaan tablet itu kan kita makan di dalam ini ya, di dalam usus, di dalam lambung itu masih banyak ini ya, justru kita ada daya tahannya. Tapi kalau di darah itu untuk ini ya, tentaranya itu masih kurang sehingga harus dibuat steril. Ini nanti saudara mencarinya di mana? Di internet, jenis-jenis sediaan steril. Kemudian di sini itu misalnya jawab injeksi. Kenapa? Masih ada lagi tetes mata. Lah ini saudara ini nanti dilihat. Kemudian metode pembuatan sediaan steril. Memang ini saya belum menjelaskan secara detail, tapi paling tidak ini nanti saudara sudah mencari di internet untuk permulaan. Jadi pembuatan sediaan steril bisa dilakukan dengan teknik aseptik dan teknik non aseptik. Ya, aseptik itu untuk bahan-bahan yang tidak bisa disterilisasi akhir. Maksudnya misalnya saya mempunyai air, kita mempunyai air, kemudian saya masukkan di dalam botol. Nah, air itu masih banyak bakterinya. Misalnya sirup itu masih banyak bakterinya. Nah, untuk menghilangkan untuk menghilangkan bakteri di dalam botol, kemudian ditutup, lah itu baru dimasukkan sterilisasi. Sterilisasi bisa bermacam-macam. Untuk mematikan bakteri itu biasanya direbus bisa, di autoclave bisa. Itu kemungkinan besok di teori pertama itu nanti akan saya jelaskan untuk sterilisasi, metode sterilisasi. Nah, ini nanti saudara sudah mencari itu sedapatnya kamu. Ini nanti kan kerjanya kan rombongan, kelompok. Jadi misalnya kamu mencari yang ini, kemudian nanti dikompilasi menjadi satu. Tapi semua harus memahami teknik. Ini teknik aseptik, tetapi ada kalau kena panas itu banyak rusak, sehingga harus cara non aseptik itu seperti apa. Ini nanti saudara coba bisa kamu, karena ini memang baru permulaan. Saya ingin mengetahui saudara sampai di mana bisa mengerti ini. Kemudian metode sterilisasi. Metode antara lain sterilisasi mekanik, termal, sterilisasi dengan metode menjadi panas dan basah. Dan ini nanti kamu mencari metode sterilisasi panas, kering, dan panas basah. Panas kering itu apa saja? Panas kering itu biasanya di oven. Oven itu kan panas kering. Tapi kalau misalnya panas basah, itu misalnya direbus, dikukus, pakai autoclave, itu panas basah. Itu nanti saudara mencari di situ. Kemudian mencari cara sterilisasi alat dan bahan. Di sini misalnya beker gelas. Ini metode sterilisasinya diapakan? Misalnya oven berapa derajat? Sebisa kamu.
Ini nanti diisi. Lah ini kan ada beberapa macam indikator sterilitas. Indikator sterilitas, jenis-jenis indikator sterilitas. Ini nanti saudara mencarinya tidak perlu indikator mekanik. Ini nanti yang dicari indikator kimia dan indikator biologi, macam-macamnya apa. Kemudian kalau sudah uji sterilitas. Uji sterilitas perlu dilakukan untuk memastikan apakah produk yang sudah dibuat benar-benar memenuhi syarat steril atau tidak. Jenis-jenis medium yang bisa digunakan untuk uji sterilitas dan prinsip-prinsip pengujiannya. Oke. Jadi ini nanti ini mahasiswanya yang sudah join itu 24. 24 kalau dibagi 6 berarti berapa? 24 kalau dibagi 6 itu ada 3 kelompok. Untuk pertama kali saja, untuk pertama kalau besok itu nanti dibagi, mungkin saya bagi 6 kelompok. Ini nanti dibagi menjadi 23 bersama saya, berarti 22. Ini dibagi menjadi 3 kelompok, berarti 777 ya, 777 itu nanti berarti apa? Sebentar. Jadi itu kan sampai 6. Setiap mahasiswa itu bisa 111, kemudian nanti kalau sudah dikompilasi, lah itu nanti terserah apa, ada 7 mahasiswa mungkin saya yang bagian mengkompilasi, kemudian nanti kalau sudah disusun di GC lagi, Ada pertanyaan untuk tugas yang pertama kali? Entek 71. Promone wis entek. Terus gak usah nek promone entek. Lah jare wingi terakhir saiki ya. Nggih, tibake sing diskon 45% wis entek. 48 lek 2 terus kali 26 0 kali 2 ditambah 3.000. Tetap murah tuh pun nek kene. Jadi saudara kan sudah saya beri soft copy-nya buku, nanti tugasnya dari ini. Kamu selama ini kalau misalnya mau bertanya, saudara bisa melalui DIWAK. Nah, metode sterilisasi, saudara kerjakan sebisa kamu, karena memang justru ini saya menjajaki melihat apakah kamu itu ada gambaran apa tidak. Kemudian nanti disusun lagi di WAK. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini nanti saudara susun, saudara lihat di internet. Ini nanti jam 3 dikumpulkan di WAK lagi. Oke? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, monggo, silakan. Yang tugas ini masih kelompokan atau individu, Bu? Kelompokan. Itu kan tugasnya. Dan ini kan ada beberapa ini. Satu, pendahuluan ini. Jenis sediaan steril. Apa-apa, kenapa di steril ini satu mahasiswa. Satu kelompok. Ya, satu kelompok misalnya nanti terdiri dari 6 sampai 7 mahasiswa. Misalnya kelompok 1, nomor 1 sampai nomor 7. Nah, ini mahasiswa nomor 1, ini mahasiswa nomor 2, metode ini. Berarti kan dicarinya kan sedikit-sedikit. Ini metode ini mahasiswa yang nomor 3, ini mahasiswa yang nomor 4, ini mahasiswa yang nomor 5, ini mahasiswa yang nomor 6. Kemudian misalnya yang ketujuh itu nanti yang mengkompilasi, kemudian nanti dikirim di WAK satu kelompok satu laporan. Begitu Febri? Baik Bu, terima kasih. Untuk kelompoknya gimana Bu? Oke ya. Sendiri. Ya, kelompoknya
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu, oke. Ya, ini saya urutkan dari sini aja 1, 2, 3, ya. Kelompok 1, saudara tulis Febri, Afifah, Fajrin, Ardia, Namira, Ratna. Kelompok 1 sudah ditulis ya. Kelompok 2 Farika, Intan, Mutiah, Novita, Aulia, Lutfia, Regita. Kelompok 2. Kelompok 3 Asa, Lilis, Nova, Dia, Gracia, Calia, Nur Idah, Sheila. Berarti 778 betulkah? Likur. Ada yang belum terpanggil? Bu Suhar. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Itu kan kemarin ada yang belum KRS-an kan, Bu. Tapi Ya. kalau ikut kuliah sekarang itu masih boleh apa enggak toh, Bu? Kalau misalnya kamu mendengarkan boleh, tapi nanti kalau misalnya kamu karena kan sebetulnya nggak boleh, tapi menurut saya pribadi kamu mendengarkan boleh. KRS-nya kendala apa? Keuangan? Itu, Bu, itu bukan saya yang kendala, Bu, tapi teman saya itu loh, Bu. Nah itu kan kalau misal ikut kuliah sekarang itu kan nanti besok absennya gimana gitu loh, Bu. Oh ya, absennya gampang. Yang penting dia suruh ikut dulu. Karena kalau yang kendala keuangan kelihatannya tanggal 1-2 itu nanti KRS-nya. Yang boleh minta uang 2.000. Jajan. Ya, es. Ya. Ya, jadi saat ini boleh ikut, tapi memang nanti laporannya enggak bisa ini ya. Tidak ikut laporan dulu, tapi mendengarkan boleh. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ada lagi? Ya, nanti sambil kalau misalnya saudara tanya bisa lewat WhatsApp ya, masalah tugas ini bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian ini nanti saudara kumpulkan di GC lagi. Nanti saya buatkan untuk worknya. Begitu ya? Work dan work. Ya, kalau sudah sekarang saudara semuanya mulai bekerja. KI gitu. Silakan ini ya, mencari tugas-tugasnya. Ini sementara saya tutup dulu. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Bisa saya tutup dulu ya. Oke, Bu.